Kalau bergabung dengan Badan Gizi kan orderannya harian. Iya, iya, Ya kalau mereka melayani 3.000 saja, 3.000 porsi tiap hari. betul. Dan itu mereka betul-betul sekarang melihat bahwa program inilah yang menyelamatkan bisnis mereka. Hmm, Saya kira hal yang menarik sekarang mm-mm. dan bisa memberikan kepastian usaha adalah program makan bergizi gratis karena customer-nya kan fix. Stand by on the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini dengan suasana yang berbeda, kita akan ngobrolin seputar update soal makan bergizi gratis. Tentu saja dengan seseorang yang pastinya harusnya paling tahu ya soal program strategis nasional ini. Siapa lagi? Kalau bukan dengan Pak Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Apa kabarnya Pak Dadan? Baik, alhamdulillah Tianti. Alhamdulillah, pastinya di tengah kesibukan begitu ya untuk selalu menjalankan program ini dari hari ke hari gitu ya Pak ya? Ya tentu saja Mhm. karena ini kan program prioritas bahkan nomor satu untuk program hasil terbaik cepat. Mhm. Jadi boleh dikatakan program sangat-sangat prioritas Iya, iya. dan menjadi andalan Pak Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Iya. dan bersamaan juga Mhm. dengan badan yang baru terbentuk ya. Jadi kita sibuk melengkapi organisasi, tapi kita juga mengejar target yang Iya. ditetapkan oleh Pak Presiden. Jadi sudah pastilah kurang istirahat. Kurang istirahat ya, harus kerja terus ya Ya. demi menjalankan program ini sebaik mungkin. Pak Dadan, kita sebetulnya sudah pernah ketemu dan ngobrolin soal makan Iya. bergizi Ya gratis harusnya ini. nggak usah lagi kan udah Oh, cukup. harus lagi karena kita akan mengupdate gitu Hmm. ya. Sebetulnya jalannya program ini 10 sampai 11 bulan ya, berarti Pak Dadan ya. 10 bulan 12 hari. 10 bulan 12 hari, Ya. sampai hafal tepatnya nih Pak Iya. Dadan. Bahwa pelaksanaan program ini update-nya seperti apa sih? Mungkin kita mulai dari capaian kali ya, atau penerima manfaat sejauh ini sudah sebanyak apa? Sudah mencapai targetnya sampai di mana nih gitu? Ya, hari ini alhamdulillah sudah ada 14.773 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 Ya. provinsi, di 509 kabupaten dan Mm-mm. 7.022 kecamatan. Sudah mencakup penerima manfaat mulai dari ibu hamil, ibu menyusui anak balita, Mm-mm. anak sekolah mulai dari PAUD sampai anak SMA dan santri serta sekolah keagamaan lainnya mencapai 42,8 juta. 42,8 Ya, juta. Dari itu. target 82,9, jadi 82,9 kurang ya. lebih 51,6%. Mm-mm. Kalau uangnya sebetulnya sudah mencapai 60% ya, karena Hmm. uang yang kita kirimkan ke SPPG kan 10 hari di depan. Jadi kita sudah kurang lebih 43 triliun sampai hari ini diserap Ya. dari 71 triliun yang ada. Dan sejauh ini alhamdulillah sebagian besar Mm-mm. mayoritas Mm-mm. lancar dengan beberapa catatan kecil yang harus Iya. terus kita perbaiki. Untuk nanti perluasannya, kan ini juga pasti terus mengejar target tersebut ya Pak Dadan ya. Untuk perluasannya, strategi yang dilakukan akan seperti apa sih? Khususnya mungkin cakupan di wilayah 3T dan juga wilayah-wilayah adat ya. Mungkin Ya. terakhir kabar di media beredar bahwa di wilayah adat Baduy begitu juga akan disasar dari program MBG ini Pak. Ya kan kita memiliki dua jenis satuan pelayanan pemenuhan gizi. Mm-mm. Yang pertama adalah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG aglomerasi. Mhm. Itu adalah SPPG yang berada di daerah-daerah urban, suburban, di mana penduduk berkumpul dalam Iya. jumlah besar. Nah, yang kedua kita juga sedang usahakan SPPG daerah terpencil, yaitu daerah-daerah di mana lebih dari 30 menit tidak bisa dijangkau dari daerah Hmm. mayoritas, biasanya ada di pegunungan, ada di tengah hutan, Iya. atau melewati sungai yang Mm-mm. lebar atau pantai Iya, gitu. iya. Dan kita sedang kerjakan itu yang terpencil dengan mekanisme pembangunan yang berbeda dengan aglomerasi, Mm-mm. di mana di aglomerasi kita kan memberikan keleluasaan yang besar kepada para mitra untuk bergabung Mm-mm. di dalam membangun SPPG tersebut. Sementara di
daerah terpencil itu kita berkolaborasi erat dengan satuan tugas Pemda masing-masing kabupaten dan kota di setiap provinsi, dan kemudian mereka yang menentukan titik-titiknya, dan mereka juga diberi keleluasaan untuk menggayat investor agar bisa dengan cepat membangun dalam waktu 1,5 sampai 2 bulan, dan kemudian kita akan sewa in advance untuk fasilitas yang dibangun oleh Satgas Pemda tersebut. Itu strategi kita. Iya. Mungkin dengan strategi seperti itu, kemudian pastinya ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi atau berupa tantangan kali ya. Apalagi sekarang kan dengan target 80 juta lebih, kemudian sekarang sudah tercapai atau tercakup 40-an juta penerima manfaat juga gitu ya Pak. Sejauh ini tantangan atau kesulitan yang dihadapi apa sih? Pasti harus dibagikan juga ya kepada Sobat Antara nih. Ya, gini, ada 3 kunci makan bergizi ya secara umum. 1 anggaran, 2 SDM, 3 infrastruktur. Nah, sekarang anggaran sudah selesai dari awal, SDM juga sudah siap. Tinggal sekarang kita mengejar infrastruktur yang di daerah aglomerasi ini kita lebih membuka diri dengan para mitra. Dan para mitra ini sekarang sudah rame-rame mendaftar dan membangun. Jadi sudah lolos 14.773 dan masih antri di dalam proses persiapan kurang lebih 15.000. Dan kemudian masih ada yang sedang minta diverifikasi kurang lebih 1.400-an. Oleh sebab itu portal mitra kita tutup. Kita sudah anggap cukup yang daftar. Yang agak harus kita cermati itu penyebarannya. Ada daerah-daerah yang dengan cepat dikolonisasi atau diisi oleh mitra-mitra. Tapi ada juga daerah-daerah yang kurang menarik ya. Dan justru daerah yang kurang menarik ini adalah Jakarta. Oh, misalnya karena apa sih, faktor apa yang bikin nggak menarik? Ya mungkin karena Jakarta kan sewa lahan mahal, kemudian beli lahan juga mahal, kemudian jarang sekali orang punya lahan yang luas di daerah perkotaan Jakarta, sehingga memang kita sedang akan melakukan pendekatan-pendekatan khusus, memberikan insentif khusus untuk Jakarta, sementara daerah-daerah lain seperti Tasikmalaya, Bogor, Aceh, Lampung, kemudian Semarang itu cepat sekali penuh oleh para mitra, dan makanya pendaftarannya kita tutup. Tim kita sedang akan turun ke daerah-daerah untuk melihat secara nyata apakah yang mendaftar, yang antri 15.000 itu sudah membangun atau belum, sehingga kita bisa lihat nanti dalam waktu akhir November ini pemerataannya kita analisis dengan tajam, supaya yang penting sebenarnya hak penerima manfaat untuk mendapatkan menu dengan gizi seimbang segera dapat dilayani. Oke, Pak Dadan, tadi kan bicara bahwa ada 15.000 nih mitra gitu ya yang masih menunggu proses untuk bisa bergabung dengan makan bergizi gratis gitu ya. Berarti kalau kita melihat antusiasme dari masyarakat untuk bergabung menjadi mitra, untuk bergabung di program dan turut berperan gitu ya, itu besar juga ya berarti ya? Oh, berebut ya. Karena begini, disadari atau tidak, program makan bergizi ini akhirnya sekarang banyak menyelamatkan bisnis yang ada di masyarakat. Yang terutama dirasakan oleh mereka yang berkecimpung di food and beverage. Banyak restoran yang kemudian mulai kurang peminatnya, padahal fasilitas mereka bagus-bagus. Akhirnya bergabung dengan Badan Gizi Nasional menjadi mitra. Bagi mereka lebih mudah karena fasilitas sudah ada, pengalaman sudah biasa. Iya, betul. Kemudian juga banyak menyelamatkan mereka yang berkecimpung di kafe. Ya, ada kafe yang sangat ramai, tapi tahu sendiri kan, kafe itu musiman. Begitu satu kafe terbentuk ramai, begitu kafe lain terbentuk pindah. Gitu. Iya. Nah, itu diselamatkan juga oleh program makan bergizi. Kemudian yang terselamatkan juga adalah catering karena berapa sih banyak catering mendapatkan pesanan dari pelanggan gitu. Sementara kalau bergabung dengan Badan Gizi kan orderannya harian. Ya kalau mereka melayani 3.000 saja, 3.000 porsi tiap hari. Betul. Dan itu mereka betul-betul sekarang melihat bahwa program inilah yang menyelamatkan bisnis mereka.
banyak juga yang punya banyak fasilitas, ada yang punya rumah kosong, udah mau ditinggal, mau dikosongkan, tertarik untuk bergabung dan sekarang akhirnya rumah itu menjadi termanfaatkan. Banyak juga lapangan futsal yang 5 tahun lalu kan booming ya, Mhm. tapi karena sekarang tren orang ke mini soccer dan juga pedal, futsalnya kosong, akhirnya Iya, diubah menjadi SPPG, dialih fungsi ya lah alih ya begitu, fungsi. Yang punya tekstil juga demikian, yang punya gudang apalagi. Dan yang menarik, yang di Semarang mhm, ada showroom mobil iya, yang mungkin mobilnya sudah kurang peminat gitu, sekarang dimanfaatkan menjadi SPPG, itu di mmm, Semarang ada. Dan sebentar lagi mungkin ada juga studio rekaman oke di Jakarta Selatan yang akan berubah menjadi SCPG. Jadi oke, saya kira hal yang menarik sekarang mhm, dan bisa memberikan kepastian usaha adalah program makan bergizi gratis karena customer-nya kan fix. iya, Kalau misalnya dia melayani 3.000 ya 3.000 harian itu sudah pasti, ya mhm kan. Kalau mhm, kita beri insentif 6 juta sebulan kan cukup menarik, sehari. iya iya, Sebulan berarti kan 120 juta, udah pasti itu insentif yang cukup menarik dan itu net mmm, gitu. iya, Nah, kemudian yang menarik juga adalah bagaimana rantai pasok disiapkan. oke, Karena untuk memberi makan 3.000 orang itu minimal kan 1 bulan butuh 5 ton beras ya. mhm, Kalau sekali makan memberi makan telur butuh 3.000 telur iya tuh. iya, Jadi harus disiapkan juga karena dengan 3.000 telur itu butuh kurang lebih 4.000 ayam harus ada di sekitar SPPG. mhm Itu mhm, rantai pasok yang menarik ya sebetulnya dan alhamdulillah mendapatkan respon yang baik dan sekarang banyak orang akhirnya beramai-ramai ikut mendaftar jadi mitra Badan Gizi dan saya kira ini kita harus patut syukuri mhm, karena dengan demikian kita dianggap sebagai suatu institusi yang memberikan harapan iya, kepada semua pihak, tidak hanya kepada penerima manfaat yang haknya kita berikan, tapi juga kepada pelaku usaha. oke. Pak Kepala juga bicara terkait dengan, tadi kita bicara kemitraan, SPPG dan lain sebagainya gitu ya, tapi tentu saja kita juga tidak bisa menghilangkan ada belakangan ya, terjadi kasus, luar biasa, kejadian luar biasa itu mengenai keracunan massal yang terjadi begitu terkait dengan, pemberian makan bergizi gratis. Tapi pertanyaan saya ingin kepada bagaimana sebetulnya Pak Dadan dan juga BGN ini punya keyakinan dan strategi bahwa makan bergizi gratis harus terus dijalankan, harus terus diperluas cakupannya, bahkan begitu ya. Di tengah kita kan juga sempat mendengar adanya tekanan-tekanan dari publik dan beberapa pihak terkait penghentian dari program makan bergizi gratis ini. Gimana sih Pak di balik layarnya gitu ya? Ya gini kan, Teh Anti harus tahu bahwa penduduk Indonesia masih bertambah 6 orang per menit. Hmm, 3 juta per tahun dan oke. masih akan tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045. Hmm, Nah, yang jadi masalah sumber penambahan penduduk itu dari golongan mana? Ternyata setelah dicermati oke. itu, penduduk kita mayoritas bertambah dari orang tua yang pendidikannya rata-rata 9 tahun. Hmm, Bahkan di Jawa Barat itu hanya 8,8 tahun. Jawa Tengah hanya 8,01 tahun. hmm, Jawa Timur hanya 8,11 tahun. Itu artinya anak-anak itu lahir dari orang tua yang rata-rata lulusan SD. ya. Dengan anak lebih dari 3, ya Hmm, rata-rata 2,7 lah gitu, ya ya. 2,78. Dengan pendapatan yang mungkin rata-rata hanya 1,5 juta. Bisa dibayangkan kan bagaimana mereka hidup keseharian di rumah. Jadi mereka itu tidak heran makanya dari hasil intervensi kita 60% tidak punya hak yang baik terhadap menu gizi seimbang. Jadi Mhm, kalau makan itu kan nasi atau dengan bumbu penyedap iya. atau nasi dengan mie Mhm, atau nasi dengan bala-bala mie gitu. Jadi gizinya kurang dan mereka juga hampir rata-rata tidak minum susu karena tidak mampu beli susu. Jadi yang kita perhatikan adalah hak anak Indonesia untuk menu dengan gizi seimbang untuk tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan ceria. Dan itu hanya bisa diberikan oleh negara.
Jadi kita lebih memperhatikan mayoritas hak anak Indonesia untuk tumbuh dengan baik, dengan sehat, untuk bisa cerdas, kuat dan ceria. Kejadian-kejadian yang ada kita sesalkan, ya. Iya. Jadi kita berusaha sebaik mungkin mencapai target tidak ada kejadian. Dan alhamdulillah kan itu puncaknya di Oktober ya. Di November ini kejadiannya sudah menurun drastis karena perbaikan-perbaikan yang kita Betul. lakukan. Ya. Mulai dari pembatasan jumlah penerima manfaat, yang tadinya ada yang melayani sampai 4.000, kita sekarang turunkan ke maksimal 3.000, bahkan anak sekolahnya kita beri maksimal 2.000 untuk bisa memberikan kesempatan agar setiap SPPG mengurus ibu hamil, mengurus anak balita. Kemudian juga kita perbaiki berbagai prosedurnya. Kita minta KSPPG dan timnya taat SOP, taat aturan. Kemudian kita lengkapi juga dengan rapid test. Kemudian untuk putrenya kita lengkapi dengan alat sterilisasi Iya. dengan uap panas ya, yang bisa dipanaskan di suhu 120 derajat 3 menit sehingga betul-betul steril. Dan kemudian banyak kasus juga di beberapa daerah itu kualitas airnya yang jelek, apalagi hasil kajian dari Kementerian Kesehatan mengatakan 50% kejadian gangguan pencernaan pada penerima manfaat itu akibat cemaran E. coli yang disebabkan oleh kualitas air yang kurang baik. Oleh sebab itu di setiap SPPG sekarang kalau untuk masak harus menggunakan air yang bersertifikat lah, apakah itu air kemasan atau air isi ulang yang sudah tersertifikasi. Dan juga kita lakukan pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan untuk para penjamah makanan. Iya. Bagi yang baru mulai kita lakukan agar mereka mendapat bimbingan teknis. Bagi yang sudah lama melaksanakan kita lakukan penyegaran. Dan juga untuk SPPG baru yang jalan, sebelum mereka mendapatkan sertifikat layak higiene dan sanitasi, SLHS gitu mereka ya. harus mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Oke. Pemda masing-masing apakah bisa jalan atau tidak. Seperti itu upaya-upaya yang kita lakukan. Iya. Tapi kalau bicara keyakinan tadi untuk terus menjalankan, mungkin tadi kan sempat disinggung ya oleh Pak Dadan bahwa yang membuat jalan terus adalah lebih percaya pada visi atau target besar yang ingin dicapai untuk memberikan makan yang bergizi seimbang kepada masyarakat di Indonesia. Tapi secara keyakinan sendiri, mungkin dari Pak Kepala apa yang dirasakan gitu? Keyakinan seperti apa yang ingin membuat jalan terus dengan program Ya MBG dan gini, karena perbaikan? satu harus tahu ya bahwa program ini disambut baik oleh calon penerima manfaat dan masyarakat di daerah. Mereka menuntut haknya lebih cepat dilakukan. Makanya Pak Presiden memerintahkan agar kita bisa mempercepat program ini karena banyak yang meminta agar mereka bisa lebih cepat mendapatkan program makan bergizi. Dan kita betul-betul juga harus melaksanakan karena mereka yang sekarang ada dalam kandungan ya, mereka yang sekarang masih balita, mereka yang sekarang di TK, dan mereka yang sekarang di SD, SMP, SMA, itu kan 20 tahun kemudian mereka ini akan menjadi tenaga kerja produktif bangsa kita, menggantikan kita-kita yang sekarang sudah mungkin di ambang senja, kalau Teh Anti masih lama. Tapi itu mereka harus kita siapkan untuk Betul. bisa tumbuh berkualitas, agar mereka bisa menjadi tenaga kerja produktif yang berkualitas, yang bisa bersaing dengan bangsa lain. Dan negara harus hadir karena seperti yang saya sampaikan tadi, 60% dari mereka tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. Jadi kita khawatir kalau kita tidak intervensi, mereka itu kita khawatir 20 tahun kemudian generasi kita itu generasi yang tidak bisa bersaing dengan negara lain. Jadi keinginan kuat dari Pak Presiden untuk tetap menciptakan generasi yang berkualitas, saya kira dorongan yang cukup kuat untuk Badan Gizi Nasional untuk mempercepat program ini secepat mungkin. Iya, iya. Kalau bicara juga soal keinginan dan arahan yang diberikan sama Presiden Prabowo Subianto begitu, di media kan sempat ramai juga. Salah satu arahannya adalah selain ini untuk dipercepat,
adalah untuk menambah lauk mungkin yang bisa diberikan kepada penerima manfaat gitu ya. BGN menanggapi ini seperti apa dengan arahan Pak Ya, Presiden? kita kan berikan komposisi biaya di mana ada 10.000 ya untuk di Jawa itu untuk bahan baku ya kan. 3.000 untuk operasional dan 2.000 untuk insentif. Ya. Dan di Jawa ini sebetulnya dimungkinkan dengan 10.000 itu 2 protein bisa diberikan dalam 1 hari karena keinginan Pak Presiden kalau bisa telur itu setiap hari gitu. Nah, kemudian dikombinasikan dengan sumber protein lainnya. Nah, di beberapa SPPG sudah dilaksanakan karena sebetulnya itu sifatnya at cost, jadi sangat dimungkinkan. Mungkin untuk daerah-daerah luar Jawa kan seperti di Papua kan cukup mahal ya. Jadi satu porsinya tidak 10.000 tapi rata-rata antara 27 sampai 30.000 bahkan ada yang sampai 100.000. Nah, kita sedang lakukan terus-menerus karena dengan memberikan makan dalam bentuk ekosistem di mana satu SPPG melayani 3.000 gitu, itu bahan baku menjadi murah karena ditanggung bersama-sama. Jadi saya kira kita terus sesuaikan dan beberapa mitra yang memang jiwanya merah putih, mereka betul-betul mengoptimalkan dana yang ada supaya menu yang diberikan itu benar-benar berkualitas. Pak, ini juga kita bicara juga soal tadi mitra dan SPPG gitu ya, bahwa di Bandung misalnya masyarakat tentunya mendukung program strategis nasional ini, makan bergizi gratis untuk terus dijalankan dan juga di daerah mereka. Tapi belakangan berita juga kita bisa membaca ada penolakan begitu terhadap pendirian dapur SPPG. Dari BGN untuk menyikapi hal seperti ini seperti apa sih? Karena biar kita juga mendapatkan win-win solution begitu ya, hal yang sama-sama baik bagi pengelola, kemudian juga bagi masyarakat di sekitar dapur SPPG. Ya, ada 1-2 yang melakukan seperti itu, tapi itu kan hanya 1-2 kasus ya. Dan biasanya kita langsung mitigasi. Dan itu hanya masalah komunikasi. Jadi ketika ada laporan bahwa mitra itu ditolak oleh masyarakat sekitar, kita langsung kirim tim. Begitu dikirim tim, kita buka komunikasi dengan masyarakat. Setelah dijelaskan, masyarakat tidak keberatan asal mereka mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Dan juga tentu saja ketika ada aktivitas SPG kan pasti ada cemaran lingkungan ya. Makanya di setiap SPG kan kita wajibkan membuat IPAL ya. Supaya tidak mencemari lingkungan sekitarnya dan juga harus diperhatikan bagaimana nanti keramaian yang terjadi. Dan itu biasanya kita bisa atasi. Termasuk isu mengenai food waste atau limbah makanan gitu ya, makanan sisa? Sebagian SPPG sudah mengolah sampah itu, karena sampah organik yang bermanfaat. Jadi mereka membiarkan biasanya yang disebut dengan black soldier flies atau lalat semacam lalat, mirip lalat rumah tapi bukan lalat rumah karena ini lalat yang lalatnya tidak makan, jadi dia hanya meletakkan telur di sampah-sampah, kemudian keturunannya menguraikan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Beda dengan lalat rumah, kalau lalat rumah lalatnya sendiri datang ke rumah dan menjilati makanan. Kalau black soldier flies enggak, sehingga betul-betul ini pengurai sampah yang luar biasa dan kemudian dengan adanya pengolahan sampah organik tersebut malah ternaknya menjadi sangat produktif karena banyaknya maggot yang dihasilkan dari peternakan tersebut. Kemudian pertaniannya juga menjadi subur karena bekas maggotnya, sisa makanannya itu kan menjadi pupuk organik. Jadi beberapa SPPG sudah melakukan itu. Memang belum semua, tapi itu sudah masuk dalam konsep sehingga suatu saat seluruh SPPG diminta untuk melakukan itu. Nah, kemudian ada cemaran-cemaran limbah cair dan sebagainya. Di beberapa daerah ada yang membuang limbah itu ke sungai, ada yang mencemari sumur dangkal. Kita langsung datangi biasanya. Kita langsung minta agar mitra membangun IPAL yang baik.
Mhm, mhm. Ini kita kan dari tadi sudah bicara mengenai bagaimana teknis untuk perbaikan program makan bergizi gratis ini ke depan ya Pak Kepala gitu ya. Termasuk kalau yang belakangan mencuat di media adalah mengenai kerjasama begitu, khususnya dengan India. Ini mungkin bisa dijelaskan, ini kerjasama seperti apa, kemudian apakah betul nih Indonesia atau mengarah begitu ya kepada India terkait program makan bergizi gratis ini atau seperti apa sebetulnya? Ya, saya harus luruskan. Yang pertama, India dijadikan inspirasi yang menguatkan program ini dijalankan oleh Pak Presiden. Karena Pak Presiden tahu India dengan jutaan atau miliaran orang, penduduk, kok mau dan mampu melakukan program makan bergizi. Iya, Nah, kenapa kita yang kaya tidak mampu? Jadi oke. dengan adanya program yang sudah dilaksanakan di India sejak tahun 95-an, Pak Presiden kemudian bilang kita juga harusnya bisa. Oke. Jadi itu yang inspirasi yang pertama yang dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita membuat konsep, kita itu belajar dari berbagai negara. Jadi Oke. ada yang teman kita yang ke Jepang, ada yang ke Prancis, ada yang ke Australia. Nah, saya sendiri datang ke India. Oke. Karena sekalian bagaimana mempelajari ketahanan pangan yang di India. Kan India termasuk ketahanan pangan yang paling hebat ya, dengan 1,5 miliar. Dia mampu membuat stok beras itu bisa bertahan 1 tahun. Jadi kita ingin belajar dari Food Corporation of India. Nah, sekaligus melihat bagaimana program makan bergizi dilaksanakan di India. Waktu itu gimana Pak? Ya, kita melihat program pelaksanaannya kan ada 2 jenis juga di sana. Ada yang dilaksanakan oleh yayasan yang namanya Aksya Patra, itu yayasan Hindu yang konservatif di India, dan mereka yang menghandle beberapa program makan, dan ada beberapa juga yang dilaksanakan di negara-negara bagian karena berbeda-beda kalau di sana itu. Nah, tapi saya lihat kan memang menu yang disajikan di India cukup sederhana ya, karena di sana kan makannya kalau tidak salah itu nasi hanya dengan campuran kari, sehingga yang Aksya Patra itu bisa membuat pabrikasi dalam area yang tersentral dan kemudian dikirimkan ke berbagai penerima manfaat. Nah, kemudian ketika kita menyusun konsep kita sendiri, kita sebetulnya melihat menu mungkin tidak cocok ya. Iya. Kemudian kan tray-nya juga tidak sama dengan yang dilakukan India. Kalau India itu kan yang kayak baki gitu Iya, aja. iya. Nah, kita sebetulnya lebih mendekati konsep yang ada di Jepang, di mana menunya itu lebih bervariasi. Tapi pelaksanaan program makan bergizinya khas Indonesia. Karena dengan membuka kemitraan seluas-luasnya dengan berbagai pihak, saya kira baru pertama kali itu. Kita belajar dari berbagai negara dan melihat role model di masing-masing negara, tapi kita memiliki role model sendiri. Oh, oke. Jadi tidak sama. Artinya mencuplik sesuatu yang terbaik Kita begitu yang belajar dilakukan dari berbagai pelaksanaan negara ya. masing-masing negara, tapi kita mengembangkan mekanisme kita sendiri. Makanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu kan khas kata Indonesia. Kemudian jumlah orang yang kerja, kemudian di mana ditempatkan di masing-masing daerah itu kan berbasis pengetahuan kita sendiri. Dan kemudian kita lebih mengutamakan juga potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi ini betul-betul sesuatu yang dikembangkan atas ide kita sendiri, dan memang kita belajar dari negara lain hanya untuk jadi perbandingan aja. Oke. Nah, kemudian ada pernyataan dari Kementerian Luar Negeri yang mengatakan membuka kerjasama dengan pihak luar. Saya kira kita tetap harus menjaga agar negara kita bisa berkomunikasi dengan negara lain. Jadi tidak menutup peluang lah untuk melakukan kerjasama. Oke. Tapi terkait pemberitaan bahwa ini akan ada bimbingan teknis nih, masih lanjut kayak tadi. Ya. Akan ada bimbingan teknis dari India secara khusus misalnya. Itu perlu diluruskan juga nggak nih Pak? Ya, kalau misalnya memang kerjasama ini terbentuk, hal yang bisa dilakukan, diantaranya itu adalah bimbingan teknis, mungkin terkait dengan pabrikasi ya, atau inovasi di dalam pelaksanaan agar jangkauannya lebih massal, mungkin seperti itu. Tapi itu kan masih dalam bayangan kita, belum
belum secara teknis dituangkan. Oke. Bisa juga dalam hal pengawasan atau evaluasi ya, seperti itu. Tapi untuk sementara ini kita tetap melaksanakan atas kerja kita sendiri, inisiatif kita sendiri, dan juga dilakukan, diawasi oleh kalangan sendiri juga. Jadi sebetulnya viral tapi belum ada kenyataannya sih. Belum ada ya, secara teknisnya juga Belum memang belum ada. ada. Oke. Memang kita pernah belajar ke India hanya untuk melihat ya. Oke. Menuju akhir tahun 2025 dan next di 2026 mungkin ya, ada sejumlah prioritas kah supaya makan bergizi gratis ini programnya bisa dilakukan percepatan mungkin dan perluasan cakupan penerima manfaat dan lain sebagainya. Gimana Pak Dadan? Ya, kita sedang berusaha untuk mempercepat intersepsi kita di berbagai wilayah, dan kita sedang turunkan tim mulai minggu ini ke berbagai wilayah di Indonesia agar verifikasi bisa lebih cepat, karena yang daftar sudah banyak, tinggal diverifikasi. Itu dari segi jumlah penerima manfaat. Tapi yang harus dipersiapkan oleh berbagai pihak ke depan ini adalah pemenuhan rantai pasok. Nah, oke. Karena gini ya, setiap SPPG seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau kita ngasih makan nasi itu butuh 200 kilogram beras setiap hari. Itu 5 ton per bulan. Itu setara dengan 10 ton gabah kering giling. Atau harus ada 2 hektar luas panen per SPPG. Kalau 1 tahun kan 24 hektar luas panen. Sekali kita ngasih makan pisang dengan 3.000 orang, itu butuh 3.000 pisang. Itu kan 150 sisir atau 15 tandan atau 15 pohon. Jadi sekali ngasih makan pisang, 15 pohon harus ditebang tuh. Itu untuk satu SPPG aja satu ya? SPPG. Kalau 2 kali seminggu kan artinya 30 pohon pisang. Sebulan 120 pohon pisang. Setahun 1.440 pohon pisang. Berapa hektar? Itu 1,5 hektar pohon pisang harus ada di satu SPPG. Ya, kemudian ketika ngasih makan telur, harus ada 3.000 telur. Maka harus ada 4.000 ayam kan, supaya bisa meletakkan telur 3.000. Nah, itu satu SPPG butuh 4 kandang ayam petelur. Kalau ngasih makan daging ayam kan butuh 350 ayam atau 350 kilo. Kalau 2 kali seminggu kan butuh 700. Sebulan butuh 2.800 ayam. Itu butuh 9 kandang ayam per SPPG. Di Tangerang Selatan orang senang makan lele. Sekali makan lele kan 3.000 lele. Berapa kolam tuh? 2 kolam lele bioflok, ya, ukuran 2 meter. Kalau sekali seminggu saya ngasih, berarti sebulan kan harus ada 8 kolam bioflok. Kalau ingin dipasok lokal di sekitar SPPG, berarti harus ada 32 kolam lele bioflok, ya, di satu SPPG. Nah, kemarin kita tanggal 17 nih kan meminta kepada seluruh SPPG agar membuat satu menu saja karena ulang tahun Pak Presiden. Pak Presiden kan favoritnya nasi goreng telur ceplok. Jadi ketika satu menu saja kita tetapkan, hari itu harga telur naik 3.000. Karena hari itu telur yang dibutuhkan kurang lebih 2.100 ton satu hari. Nah, sekarang bayangkan kalau ini sudah memberikan manfaat kepada 82,9 juta. Itu artinya sekali masak telur saja butuh 82,9 juta butir telur. Ya kan, itu artinya 5.000 ton. Kalau 2 kali seminggu itu kan artinya 10 ton per minggu. 1 bulan berarti 40.000 ton, ya kan. Kali setahun butuh 480.000 ton. Jadi kita selama ini kelebihan telur 200.000 ton. Jadi dengan adanya program makan bergizi, kalau tidak ada kurang lebih tambahan 6 juta ekor ayam petelur, kita tahun depan akan kekurangan. Demikian juga dengan ayam pedaging. Kalau tidak ada tambahan 480.000, ya kurang lebih ayam baru, peternakan baru, kita juga akan kekurangan ayam. Itu baru ngasih 2 kali seminggu, apalagi kalau Pak Presiden meminta telurnya tiap hari. Jadi kita akan sangat membutuhkan entrepreneur baru yang bergerak di bidang peternakan, terutama petani-petani juga butuh lebih produktif menghasilkan buah, sayuran, karena kebutuhannya akan semakin besar.
Dan mungkin dengan kesiapan dan juga strategi yang dilakukan terus-menerus itu, BGN optimistis untuk 82,9 juta ya Pak targetnya? Tentu harus optimis lah. Oleh sebab itu kita bekerja siang malam. Ya, kita tim verifikasi aja, nanti harus tahu ini sudah hampir 4 bulan. Mereka kerja setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam tiap hari hanya untuk melakukan percepatan verifikasi mitra-mitra yang sudah bergabung di portal mitra Badan Gizi Nasional. Oke. Dan sekarang kita sudah mulai turun ke daerah-daerah untuk memvalidasi keadaan yang real di lapangan, sekaligus verifikasi dari lapangan supaya bisa berjalan lebih cepat lagi. Oke. Pak Dadan, sebelum kita mengakhiri obrolan kita kali ini kan sudah panjang lebar gitu ya dijelaskan mengenai update dari MBG dan juga strategi-strateginya. Saya ada satu pertanyaan yang bikin saya penasaran sebetulnya. Pak Dadan sudah 10 bulan 12 hari tadi ya disebutkan melakukan atau pengelolaan makan bergizi gratis. Hal apa yang paling bikin Pak Dadan berkesan sebetulnya dalam menjalani program ini? Entah kalau berkesan ya kita bisa bicara yang paling menyenangkan atau yang paling tidak menyenangkan berarti. Semuanya menyenangkan. Menyenangkan ya. Apa satu hal yang paling berkesan selama? Menurut saya yang pertama yang paling mengesankan dukungan Pak Presiden yang demikian besar untuk ke program makan bergizi ini. Yang kedua tentu saja ketika penerimaan manfaat mendapatkan sesuatu yang belum pernah mereka dapatkan. Itu hal yang sangat mengesankan karena banyak anak yang baru minum susu ketika program ini ada. Kemudian ada anak yang baru tahu rasa anggur itu seperti apa. Rasa buah anggur maksudnya? Itu bagi kita mungkin biasa, tapi bagi anak-anak luar biasa. Kemudian bagaimana anak-anak menyambut setiap kali kedatangan mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan semoga ini akan terus berjalan dengan baik dan lancar ke depannya dan tentu saja dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Terima kasih banyak Pak Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Dadan Hindayana untuk ngobrolnya kali ini. Mungkin kita nanti akan update lagi nih ya nextnya di tahun depan ya Pak. Oke, dan Sobat Antara itulah ngobrol saya dengan Pak Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional mengenai program makan bergizi gratis. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh dadah.